Shalom. Pandemi virus COVID-19 belumlah usai dan kita kembali tidak dapat beribadah di gereja. Namun, kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap bersukacita. Dan marilah kita tetap membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman sekalipun harus dilaksanakan secara daring. Kita juga saling memperhatikan bagi mereka yang terdampak pandemi virus COVID-19. Ketika kita beraktivitas di luar, tetap kita jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak dengan orang-orang sekitar, sering mencuci tangan sampai bersih, hindari kerumunan dan tidak berdesakan, serta mengurangi mobilitas di luar rumah. Mari kita kurangi resiko tertular maupun menularkan virus COVID-19. Memutus rantainya adalah tugas kita bersama. Mari kita menjaga, melindungi keluarga kita, melindungi komunitas kita sampai pandemi berakhir dan kita kembali dapat beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita menaikkan pujian pembuka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Dari
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing pada hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 7 hingga ayat 8a. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Demikian nats pembimbing. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, salib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlu
Jemaat Tuhan, marilah kita mengambil waktu pribadi untuk mengakui segala dosa dan juga pelanggaran kita, serta memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Dalam ibadah ini ya Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dosa ini ya Tuhan. Engkau lebih tahu dan mengetahui segala yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hamba percaya jika kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil, dan Engkau akan mengampuni segala dosa kami. Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Kau yang begitu baik, yang mau mengampuni dosa kami, bahkan memberikan kami kelegaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah di kesempatan yang indah ini, Tuhan layakkan hidup kami dekat dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Petunjuk hidup baru bagi kita sekalian terambil dari Roma pasal 8 ayat 35-39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami mengerti, kami memahami, dan kami melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, bersabdalah kepada kami karena hati kami telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Judulnya perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah yang diberikan pada minggu ini adalah menang di setiap pertempuran. Mungkin ada beberapa jemaat yang sempat menyaksikan program MasterChef Indonesia di salah satu stasiun TV swasta, di mana seorang peserta yang bernama Adi, namun yang biasa dipanggil Lord Adi, mampu menyelesaikan challenge dari juri hanya dalam waktu 20 menit. Sedangkan para peserta lain, mereka mampu menyelesaikan tantangan juri dalam waktu 45 menit. Namun Pak Adi mampu menyelesaikannya dengan cepat. Salah satu juri, yaitu Chef Juna, memuji kemampuan dari Pak Adi karena dalam waktu 20 menit dia mampu menghidangkan masakan yang terbaik dengan rasa yang enak dan kematangan masakannya pun pas. Salah satu rahasia yang diamati oleh Chef Juna dari Pak Adi adalah dia sudah menemukan strategi yang tepat dalam memasak dengan waktu yang sangat singkat, namun menghasilkan masakan yang terbaik. Strategi inilah yang membuat Pak Adi sudah 4 kali menang dalam setiap tantangan yang diberikan oleh juri MasterChef Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sama halnya dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan cobaan dalam kehidupan kerohanian atau yang biasa kita sebut peperangan rohani. Tantangan dan cobaan itu bisa datang dari diri kita sendiri atau berasal dari serangan iblis, setan, roh-roh jahat dalam dunia ini. Tidak ada orang yang mau kalah dalam peperangan. Jika semua orang ditanya, pasti mereka ingin menang.
Namun supaya dapat menang, tentu kita harus memiliki strategi perang yang jitu untuk bisa mengalahkan lawan kita. Dalam khotbah saya kali ini akan membahas strategi orang percaya untuk menang di setiap pertempuran, atau dalam bahasa sederhana, menang terhadap pencobaan dan tantangan yang datangnya dari iblis, setan, roh-roh jahat dalam dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Efesus, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat bahwa perjalanan hidup orang percaya seperti berada di medan peperangan. Memang faktanya demikian. Setiap hari kita harus berjuang melawan gempuran musuh yang tidak pernah berhenti menghancurkan pertahanan iman orang percaya. Musuh yang kita hadapi bukanlah sembarangan. Ayat Nats menyatakan bahwa musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, yaitu iblis. Oleh karena itu firman Tuhan memperingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus 5 ayat 8 hingga 9. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertempuran yang harus dihadapi orang percaya adalah pertempuran yang bersifat rohani. Bukan pertempuran jasmania, di mana musuh kita tidak kelihatan secara nyata karena berbentuk roh. Pertempuran rohani adalah medan yang paling sulit karena lengah sedikit saja berarti peluang terbuka untuk iblis menyerang. Pertempuran rohani juga tidak mengenal waktu dan musim. Berlangsung kapan saja dan sewaktu-waktu selama 24 jam sehari. Berbahayanya, kita tidak tahu secara persis kapan musuh itu datang dan menyerang. Dengan kekuatan jasmania, kita tidak akan mampu menang melawan iblis. Tetapi, jika kita bersama Tuhan, melalui rohnya, kita akan sanggup mengalahkan si jahat. Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Karena itu, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya agar kita dapat bertahan menghadapi peperangan dan keluar sebagai pemenang? Yang pertama, bersandar kepada Tuhan. Di Efesus pasal 6 ayat 10, Paulus mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Frasa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, secara literal dapat diterjemahkan menjadi hendaklah kamu dikuatkan di dalam kesatuan bersama dengan Tuhan. Dalam frase ini, kita menemukan pernyataan eksplisit bahwa Allah sendirilah yang akan memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya untuk bisa bertahan. Dan bagaimana orang percaya bisa memperoleh kekuatan itu? Ketika mereka hidup di dalam kesatuan dengan Allah. Ketika Roh Kudus menguasai hidup mereka. Orang-orang percaya sangat terbatas dan memiliki banyak sekali kelemahan yang rentan untuk diserang oleh iblis. Tetapi ketika orang percaya menempatkan dirinya di dalam tangan Allah yang maha tidak terbatas, orang-orang percaya dimampukan
untuk bertahan. Kunci pertama agar orang percaya dapat bertahan adalah dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu cara yang kedua yang dijelaskan oleh firman Tuhan dalam teks yang kita baca hari ini. Di situ dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Cara yang kedua adalah mengusahakan kehidupan rohani yang sehat. Apakah maksud dari ayat ini? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya bahwa ini merupakan suatu ungkapan metafora yang menunjukkan seperangkat perlindungan yang Allah sediakan. John Stott menyatakan keenam metafora tersebut menggambarkan kebenaran, ketulusan, berita Injil damai sejahtera, iman, keselamatan, dan firman. Semua sudah Allah sediakan di dalam perlengkapan senjata Allah itu. Tugas kita hanyalah mengenakannya. Untuk mengenakan kebenaran, tentu kita perlu mengerti kebenaran Allah dan menghidupi kebenaran itu. Untuk mengenakan ketulusan, tentu kita perlu terus-menerus mengoreksi hati dan pikiran kita. Untuk mengenakan berita Injil, tentu kita perlu memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang. Untuk mengenakan iman, tentu kita perlu berserah di dalam doa. Untuk mengenakan keselamatan, tentu kita perlu mengingat karya Kristus di kayu salib. Dan untuk mengenakan firman, tentu kita harus mengerti dan menguasai Alkitab dengan benar. Secara sederhana, mengenakan perlengkapan senjata Allah artinya memiliki kerohanian yang sehat, dan itu diperoleh dari disiplin rohani yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang untuk bisa bertahan terhadap strategi iblis, Allah akan memberikan kita kuasa. Tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk mengusahakan kesehatan rohani kita. Inilah strategi tandingan yang firman Tuhan nyatakan bagi kita, supaya kita bisa mengalahkan lawan kita. Bersandar kepada Tuhan dan berusaha memiliki kehidupan rohani yang sehat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri khotbah saya, ada sebuah ilustrasi cerita, kisah nyata, tentang seorang pemuda bernama William Burden. Dia lulus dengan nilai yang sangat terbaik sekali. Lalu kemudian ayahnya memberikan hadiah kelulusan berupa tiket keliling dunia. Ketika William dalam perjalanan mendapatkan hadiah dari ayahnya, dia membaca Alkitab dan waktu itu ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Di saat yang bersamaan, dia menemukan panggilan hidupnya untuk menjadi seorang misionaris atau pekabar Injil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian dia menuliskan di halaman terakhir dari Alkitabnya dengan kalimat, tidak ada pilihan. Tahun 1905, William masuk kuliah di sebuah kampus ternama. Lalu kemudian dia dengan sangat bersemangat sekali melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada teman-teman kuliahnya. Ada yang akhirnya menerima Tuhan Yesus, namun ada juga yang mencibir dia. Tetapi William menerima sebuah panggilan khusus dari Tuhan, karena dia percaya bahwa Allah memilih dia
untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang Kansu yang ada di Cina. Setelah dia lulus wisuda, lalu kemudian William ditawari untuk menjabat di sebuah perusahaan besar milik ayahnya. Lalu kemudian dia ditawarkan juga gaji yang sangat tinggi sekali dari perusahaan-perusahaan lainnya. Dia memiliki masa depan yang sangat cerah sekali. Tetapi William menetapkan hati untuk mentaati Allah, menjadi misionaris. Sekalipun dia tahu kehidupannya pasti akan sulit. Waktu itu dia buka Alkitab di halaman terakhir, kemudian dia tuliskan sebuah kalimat, tidak ada kata mundur. Kemudian William melanjutkan studinya di sekolah teologi Princeton Seminary. Ia menyelesaikan studi teologinya dengan sangat baik sekali, dan setelah wisuda dia segera melakukan pelayarannya ke Cina. Namun sebelumnya dia singgah terlebih dahulu di Mesir. Di sana dia belajar bahasa Arab. Tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Di Arab, William terkena radang otak. Penyakitnya sangat mematikan. Dalam sebulan, William muda meninggal di usia 25 tahun karena radang otak. William meninggal bahkan sebelum ia sempat melayani di Cina. Apakah William pernah menyesali pilihannya untuk bertahan menjadi prajurit Kristus? Tidak sama sekali. Sebelum kematiannya, dalam penyakit yang mengerikan, William membuka Alkitabnya di halaman terakhir dan menulis kalimatnya yang ketiga. Di bawah kalimat-kalimat yang ia pernah tulis. Tidak ada pilihan, tidak ada kata mundur. Lalu kalimat yang terakhir, tidak ada penyesalan. William memberikan teladan hidup mengenai seni bertahan. Sekalipun ia mengalami serangan yang bertubi-tubi dalam hidupnya, tawaran dunia akan masa depan yang sangat nyaman, cibiran teman-teman kuliahnya, ladang pelayanan yang sulit, dan bahkan penyakit mematikan. William bisa bertahan sampai akhir hidupnya. Mengapa? Karena kita percaya dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sekaligus dia selalu berusaha untuk memiliki kehidupan rohani yang sehat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup khotbah saya, mari kita ingat sama-sama, agenda iblis sampai hari ini adalah menjatuhkan saya dan saudara. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menjalankan misi Allah dalam dunia ini, yaitu memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan, memenangkan jiwa untuk kemuliaan bagi Tuhan, bagi nama Tuhan. Iblis akan berusaha untuk menjatuhkan iman kita. Dia akan berusaha untuk menekan kita dari segala sisi, supaya kita berhenti untuk percaya kepadanya. Berhenti untuk melayani Tuhan. Keluar dari jalan panggilan yang Tuhan berikan dalam hati kita. Dan bahkan dia berharap kita meninggalkan Tuhan. Tetapi nasihat firman Tuhan hari ini berkata, bertahanlah, jangan menyerah, bersandar terus kepada Tuhan. Usahakan terus kehidupan rohani yang sehat. Berdoa saat teduh. Beritakan Injil kepada semua orang. Baca Alkitab. Pendalaman pribadi. Dengan demikian, kita pasti akan menjadi anak-anak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan hati Allah, yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan menjadi pemenang dalam setiap pertempuran. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali lagi mengingatkan kami, yang kembali lagi memotivasi kami untuk memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena ada begitu banyak tantangan, pencobaan yang datang silih berganti untuk menjatuhkan iman kami. Untuk membuat kami tidak lagi bertahan di tengah-tengah kehidupan iman kami kepada Engkau. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan, cobaan yang silih berganti iblis berikan dalam kehidupan kami. Bahkan mungkin itu berasal dari diri kami sendiri. Tuhan, kami percaya akan kekuatan. Kami percaya akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu bertahan menghadapi setiap tipu muslihat, tantangan, cobaan yang datangnya dari iblis. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kuatkan kami. Berikan kami kekuatan untuk bisa bertahan. Bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada celah dalam hidup kami untuk membuat iblis menang terhadap kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami percaya akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Urapi mereka. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang kami hadapi selama pandemi COVID-19. Berikan kesehatan, kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami. Presiden, wakil presiden, para menteri. Bahkan sampai kepada pemimpin-pemimpin di daerah. Tuhan berkati mereka. Sadarkan mereka bahwa pandemi ini membuat setiap orang harus bergumul. Oleh sebab itu, mereka menjadi pemimpin bangsa yang bijaksana dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk aparat keamanan, supaya mereka juga diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, perlindungan untuk mengamankan negara kami. Supaya tidak ada oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk menghancurkan negara kami. Bahkan membuat isu-isu yang tidak bertanggung jawab menghancurkan kehidupan masyarakat Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat bagi aparat keamanan dalam menyelesaikan setiap konflik-konflik di masyarakat. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para majelis, para BP bagian, supaya mereka mampu menjalankan misi Allah di tengah-tengah pelayanan mereka. Memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan kepada semua orang yang mereka temui. Dan kami berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka semua. Berikan hikmat supaya mereka mampu membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami. Kami terus minta supaya Tuhan membantu kami, jemaat-Mu Gereja Kristus Teluk Naga. Kami semakin lama semakin berkembang, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Dan kami semakin mengasihi Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dan biarlah doa ini kami alaskan dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan dengan didasari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini. Kami sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkatilah persembahan ini untuk harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tinggikan panji Kristus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah minggu hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.